Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya tentunya bersama di channel ini. Jadi masih seputar Facebook profesional dan juga fanspage ya. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bedah adalah apakah saling follow untuk di Facebook itu apakah aman buat akun kita. Nah, kita akan bedah di video kali ini. Jadi sebenarnya itu sudah saya bahas teman-teman ya tentang saling follow ya di beberapa pertemuan di video saya kemarin. Ya, nah jadi di sini intinya dari Facebook sendiri ini menginginkan yang namanya adalah interaksi yang alami. Nah, kenapa ya? Karena ya di sini yang diinginkan oleh Facebooknya ya itu adalah memang pengikut yang benar-benar menyukai untuk konten kita, sehingga ketika mereka melihat untuk konten kita, mereka itu menyukai atas dasar karena memang mungkin dari postingan kita itu mengedukasi mereka, ataupun dari postingan kita itu memang menarik buat mereka. Nah, itulah yang dinamakan adalah interaksi alami ataupun yang pengikut alami. Artinya pengikut itu mengikuti kita atas dasar dari sesuatu yang memang mungkin mengedukasi buat mereka ya, bukan yang intinya adalah saling follow. Jadi seperti itu. Nah, jadi apa sih dampak dari kita saling follow ataupun kebanyakan mengikuti? Dampak yang pertama itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya, adalah otomatis untuk akun kita itu bisa dibatasi 6 jam, 1 jam, 1 minggu, bahkan dibatasi 2 minggu. Jadi seperti itu. Nah, karena dari situ teman-teman juga melihat, jadi istilahnya adalah saling follow ini sebenarnya tidak diperbolehkan untuk di Facebook ini, dan ini juga bisa merusak untuk reputasi akun kita. Ya, nah kenapa? Karena itu interaksi terjadi yang secara tidak alami, karena itu interaksi yang memang disengaja. Jadi interaksi yang disengaja otomatis saling follow seperti itu bisa beresiko untuk pelanggaran di akun kita. Nah, ini ada salah satu contoh bukti dari teman kita ini berkomentar ya, akun dibatasi karena terlalu bersemangat berkomentar dan juga mengikuti. Ya, ini ada komentar dari teman kita, aku dibatasi 6 jam karena terlalu bersemangat berkomentar dan juga mengikuti. Nah, jadi sebenarnya sudah saya bahas di video sebelumnya, jadi sudah jelas bahwa ketika kita terlalu banyak mengikuti itu juga beresiko akun kita dibatasi ya. Itu memang kenapa saya tahu, jadi saya sebenarnya sudah praktek dari tahun 2021 teman-teman ya. Nah, di sini sayangnya buat teman-teman semua, ketika saya membagikan sebuah video tentang Facebook profesional dan juga fanspage ya, ini sayangnya teman-teman selalu di skip ya. Alhasil ya, kenapa saya tahu banyak di skip untuk video saya, karena banyak sekali komentar-komentar yang menanyakan hal yang sudah saya bahas ya. Jadi seperti itu, makanya saya tahu banyak sekali yang berkomentar padahal sebenarnya sudah saya bahas ya. Nah, inilah karena teman-teman ini tidak menonton sampai akhir, biasanya seperti itu. Oke, jadi seperti itu. Jadi utamanya adalah tujuan dari kita menjadi kreator di Facebook ini, tujuannya apa ya. Kalau saya pribadi, yaitu tujuan dari saya membuat untuk ataupun menjadi kreator di Facebook ini adalah agar untuk akun saya ini memiliki jangka panjang. Artinya ya ketika nanti mendapatkan monetisasi ya itu bisa menguntungkan bagi kita ya, istilahnya kita tidak kerja di luar pun kita ada penghasilan dari rumah. Nah, itulah prinsip dan juga ya keinginan saya teman-teman. Makanya saya nggak share untuk akun saya kemana-mana. Yang saya inginkan memang untuk pengikut yang alami dan juga interaksi yang memang asli datang dari pengguna tersebut memang menyukai video saya. Jadi seperti itu. Dan tentu di sini ya saya juga tidak berfokus untuk di Facebook saja, saya juga berfokus di YouTube, saya juga berfokus di TikTok affiliate, saya juga berfokus di Shopee affiliate ya. Saya juga berfokus di blog ya, jadi ataupun blogger ya, jadi seperti itu. Nah, jadi intinya ya di sini ketika kita ingin mendapatkan penghasilan, jangan hanya berfokus pada aplikasi satu aplikasi ya. Itu sudah saya bagikan buat teman-teman kemarin ya, seputar ya motivasi juga. Nah, jadi intinya apakah ketika kita saling mengikuti itu juga akan merusak reputasi akun kita? Jawabannya iya teman-teman ya. Bahkan ketika untuk pengikut kita rata-rata kreator yang paling lebih susah nantinya adalah di bagian komentar. Nah, kenapa? Karena kebanyakan pengikut kita, karena memang interaksi dari sesama kreator, biasanya mereka komentarnya itu sama ya. Misalkan follow balik seperti itu. Jika terjadi follow balik di komentar yang sama, karena memang pengikutnya itu
pengikut kreator semua, maka itu beresiko untuk akun kita ya. Jadi jika mereka ingin follow balik di dalam komentar kita, itulah resikonya ketika kita saling mengikuti ya. Jadi intinya adalah ketika teman kita itu kreator semua, yang kita takutkan adalah di bagian komentar itu komentarnya sama, dan itu bisa terdetek untuk akun kita terkena pelanggaran. Misalkan satu kreator berkomentar follow balik ya, nanti ya untuk kreator yang lain karena memang pengikutnya itu kreator semua, itu bisa jadi komentarnya sama, dan itu bisa beresiko untuk akun kita itu dibatasi karena adanya interaksi yang gak alami ya. Jadi seperti itu. Nah di sini untuk pembahasan lebih jelas, saya akan masuk ke dalam akun kedua saya, dan ini juga akun baru. Saya juga fokus pada upload video saja, dan alhamdulillah juga jangkauannya sudah ada peningkatan. Nah di sini saya akan masuk ke dalam akun kedua saya, teman-teman. Oke, di sini saya sudah masuk ke dalam akun kedua saya, teman-teman ya. Dan di sini saya memang utamakan adalah reputasi akun. Bahkan untuk akun ini juga nggak saya share ya, kemudian juga nggak saya share ke grup ataupun ke fanspage saya, padahal saya memiliki beberapa fanspage. Itu kenapa ya, karena yang saya utamakan adalah reputasi akun ya. Jadi ketika reputasi akun bagus ya, untuk akun kita juga interaksinya bagus ya, pengikutnya juga bukan pengikut hanya kreator saja. Jadi ya intinya di sini nanti ya monetisasi itu yang akan datang sendiri ya. Jadi Facebook ini akan menilai ya untuk akun kita yang bereputasi baik ataupun enggak ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi di sini sebenarnya untuk saling follow ataupun kegiatan aktivitas memperbanyak pengikut itu sebenarnya tidak diperbolehkan untuk di Facebook ini. Jadi untuk cek lengkapnya nanti teman-teman bisa masuk ke Google Chrome seperti ini. Nah, di sini nanti teman-teman bisa masuk di kebijakan monetisasi mitra. Nah, teman-teman nanti langsung saja masuk di bagian dari memonetisasi interaksi yang autentik. Artinya dari Facebook ini menginginkan interaksi yang memang alami. Jadi artinya adalah sebagai pemahaman mudahnya adalah penonton itu menemukan video kita memang dari beranda Facebook ataupun dari penelusuran. Jadi itu interaksi yang autentik ya, bukan karena real to real ataupun karena saling follow ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di bagian bawah, kreator, penerbit, dan juga penyedia konten pihak ketiga bisa kehilangan kemampuan monetisasi jika sebagian besar pemirsa mereka memberikan interaksi palsu termasuk tetapi tidak terbatas pada suka, saling mengikuti, dan juga tayangan. Jadi interaksi palsu ini ya bisa yang saya bilang di awal tadi, komentar yang komentarnya sama, misalkan saling follow terus, karena memang kebanyakan kita saling follow bersama kreator. Nah ujung-ujungnya dampaknya adalah seperti itu. Jadi monetisasi juga bisa hilang ya. Jadi interaksi palsu ya, memberikan komentar yang mungkin komentar dari beberapa komentar yang sama, saling follow ataupun saling kembali, termasuk dan juga tidak terbatas pada saling suka, saling mengikuti, dan juga tayangan. Jadi ini masuk dalam kategori yang memang memonetisasi yang tidak autentik. Nah ini dilanggar ya. Jadi ini merupakan kategori pelanggaran standar komunitas dan juga kebijakan mitra untuk di Facebook ini, sehingga ya dampaknya ya akun kita akan susah mendapatkan monetisasi karena sudah banyak sekali yang bertanya tentang iklan in-stream sampai 1 bulan belum diterima, iklan in-stream sampai 2 minggu, 3 minggu belum diterima. Nah mungkin itulah dampaknya dari reputasi akun kita yang mungkin ada beberapa pelanggaran. Jadi seperti itu ya. Nah oke, jadi seperti itu saja untuk apakah saling follow ini berisiko untuk reputasi akun kita. Jawabannya iya teman-teman ya, karena meningkatkan interaksi dengan cara yang tidak alami ini juga termasuk dalam kategori pelanggaran kebijakan monetisasi mitra untuk di Facebook ini. Nah terima kasih sudah menonton, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.